وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفاوية، فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية، وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية رحمة من الله تعالى وفضلا على هذه الأمة المحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقصر ومقر له بالوحدانية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين يتبعون ما أحسنه من الدنيا إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para pengersa, para kiai, para ajaman, wabil khusus yang saya hormati Ajeng Malki beserta keluarga Ajengan Mimar, keluarga besar Al Fauzan dan keluarga besar Hidayatul Muhtadiin, pejabat pemerintah yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu sekalian, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat. Wabil khusus yang saya hormati adalah para tentara-tentaranya Rasulullah, pejuang-pejuang Rasulullah, pasukannya Rasulullah yang kita kenal Bansar Ansar, itu pasukannya Rasulullah. Masyarakat Pasir Awi yang saya hormati, di dalam era pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, masih bisa reriungan ngayos tentang masalah agami. Mugi-mugi Gusti Allah ngaringan manfaat barokah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Sholawat lan salam monggo urang sadayana dihaturkeun kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk jalma-jalma anu tiasa nampi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Jalma korek-korek pisan kumaha itu nya. Allahumma amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu bersedayana, urang sadayana parantos ngertos perjuangan bangsa Indonesia teh carut marut sangat luar biasa. Dari kawit zaman kapungkur nembek merdeka nepi zaman ayeuna zaman kiwari teh pasti aya perjuangan leres teh. Pergolakan yang sangat luar biasa eta mengarah sadayana ke Nahdlatul Ulama. Leres teh. NU itu bapak dan ibu sadayana eta bisa dijadikan objek daripada permusuhan dari kalangan-kalangan yang ada di Indonesia yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab, yang kadang-kadang cuma membela atau memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Nah,
NU tetap tegak, Banser tetap tegak, Ansor tetap tegak. Urang sadaya ngertos ulama NU dibully, ulama NU digorengkan, dicaci maki, Banser difitnah anti tauhid. Padahal yang suka tahlilan adalah di Garut yang suka tahlilan Banser apa HTI? Banser apa HTI? Upami HTI nyariosna naon? Pan nyariosna HTI tahlilan teh bid'ah. Tahlilan bid'ah berarti urang sadayana teh dilarang tahlil. Naon tahlil teh? Tahlil teh mengucapkan kalimat tauhid. Di sini masyarakat Singajaya kedah cerdas, jalma merasa dirinya pejuang kalimat tauhid tapi ngaran-ngaran kalimat tauhid itu kumaha itu. Itu cerdas namanya. Makanya Banser tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kunaon sababna? Sebab Banser itu adalah satu-satunya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering menyuarakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi yang lain ada di Garut, ada di Indonesia hanya bisa menjual dan mengatasnamakan tauhid tapi tidak bisa mengamalkannya. Ngertos deh, faham deh. Faham ngertos nu penting unggut beres. Bapak-bapak dan ibu sadaya nata, orang sadaya ngertos tah NU difitnah. Yang menfitnah tuh tetanggung-tanggung bata dan ibu sadaya. Ulama-ulama dedemit, ulama-ulama barusan, ulama-ulama yang masih bisa dipertanyakan, iya teh jalma ulama atana pisanes itu. Orang yang diklaim dirinya jadi ulama, orang yang diklaim dia jadi ulama, kumpulan ulama, tapi nyata-nyata dia tasrifan tertiasa, nahwu sorof nggak paham. Tapi dia mendalilkan Al-Quran, mendalilkan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendudukkan dirinya jadi ulama, dikibarkan kelompok ulama dalam rangka melawan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Mual biasa, sebab NU ulamanya benar-benar ulama. Tapi yang diangkat orang-orang yang memusuhi Nahdlatul Ulama kadang-kadang adalah ulama abal-abal. Maka dari itu ulama cicing wae di Garut tak perlu jawab, cicing wae Banser Ansor difitnah tak cicing wae, terus nggak usah jawab. Yang penting istaqimu ala makanatikum, tetap berjalan di atas rel Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap berjalan di atas rel sunnahnya Rasulullah, tetap berjalan di bawah khidmat para ulama bendera Nahdlatul Ulama. Cicing wae para ulama NU, Banser tidak pernah menjawab, tapi semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaya jalma-jalma anu memusuhi NU yang nyata di payunan kurang sadaya hancur deh, hancur sadaya eta dan jalma teh Singajaya kedah cerdas eta. Model kebatilan begitu tidak usah dijawab dengan mulutnya para ulama. Caci maki mereka tidak usah dijawab dengan caci maki. Fitnah mereka tidak usah dijawab dengan fitnah. Cukup dengan kita senyum dan kita tetap berada ala dinillah, di atas agama Allah. Akhlakul karimah, khidmat para ulama, tidak usah kita melawan. Mereka dilaknat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyungsep sedaya. Kunaon malotot teh. Jangan mas yang tuang teh malotot nawungkul ya teh. Paham tak eta? Bapak dan ibu sadaya, urang sadaya masyarakat Garut kedah cerdas, itu jalma aya bapak dan ibu sadaya. Masya Allah. Upami tamal masjid Imam Syafi'i, di buku-bukunya menyatakan Imam Syafi'i berkata, mereka selalu mengatasnamakan para ulama, para kiai. Kami adalah pejuang Imam Syafi'i, kami adalah membela para ulama salaf, sehingga disebutnya ngerasa dirinya salafiyah. Mereka katanya adalah orang yang pas dengan para ulama salaf, tapi nyata-nyata mereka mencaci maki ulama salaf. Contohnya apa? Kunut dianggap bid'ah, padahal kunut itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Sekarang saya tanya,
Ente mengatakan kunut sesat. Kenapa ente buat masjid Imam Syafi'i? Dari mana ente? Kalau seumpama kamu mengatakan kunut itu sesat, berarti sama saja anjen teh nyarios Imam Syafi'i sesat. Kalau Imam Syafi'i dianggap sesat, saya tanya, kenapa anda membuat madrasah namanya Imam Syafi'i kalau di dalamnya mengharamkan kunut? Ayo sok jawab now. Biasa jauh gablok begitu. Paham? Enggak pas semua. Makanya NU ini yang istiqomah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah abal-abalan. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin ku para ulama, para kiai nu alim, nu mumpuni dalam masalah agama, anu ngatos-atos di dalam nyepeng bendera Islam. Ieu teh NU. Tos dengekeun bedengkeun ngertos umbut-umbutan beres. Bapak-bapak dan ibu sadaya, leres dah. Nah ini bapak dan ibu sadaya. Kunaon sababna? Sebab yang namanya Nahdlatul Ulama ini selalu memegang alal haq, memegang yang benar, memegang akhlakul karimah. Caci maki tidak dibalas dengan caci maki, fitnah dibalas dengan memaafkan. Para ulamanya santun dengan menerapkan akhlakul karimahnya baginda Rasulullah SAW. Dibully, dicaci maki, dikatakan anti Islam, sampai Nahdlatul Ulama difitnah katanya mengandung PKI, katanya Banser sudah mengandung PKI. Orang Garut udah gila apa? Nyangka NU itu sudah mengandung PKI. Udah nggak bener ini. Justru Banser diciptakan oleh ulama NU di dalam rangka menandingi gerakan pemuda komunis. Maka dibuat Banser untuk mempertahankan Islam yang ada di Indonesia. Malah di PKI aja ngertos sejarah enggak. Bapak-bapak dan ibu sadaya, yang menumpas PKI, yang menumpas komunis desahan Nahdlatul Ulama. Pada waktu tahun 65, pada waktu tahun 55, dari 55 sampai 65, pada waktu itu Bung Karno, bapak dan ibu sadayana, Bung Karno membuat satu aliansi untuk menggabungkan seluruh faksi nu aya di Indonesia anu disebut Nasakom. Didinya aya nasionalisna, didinya aya agamisna, oke aya komunisna. Sadayana menolak, bapak dan ibu sadayana. Menolak Nasakom, gagasan Bung Karno. Tapi Nahdlatul Ulama santun, bukannya menolak, tapi Nahdlatul Ulama langsung masuk ke Nasakom. Iya teh jalma-jalma anu temertos, jalma-jalma anu memiliki pemikiran yang dangkal, menfitnah NU. NU sudah bergabung dengan komunis. NU sudah tunduk sama Bung Karno. Mbah Wahab eta batok kepalanya kalau dibuka isinya palu dengan arit, artinya komunis. Subhan fitnah teh padahal maksudnya Mbah Wahab hasbullah masuk ke komunis teh maksudna naon? Maksudna teh Mbah Wahab nyarios iya Bung Karno sebagai pemimpin sentral daripada pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ia kudu direksa, harus dijaga, harus dilindungi dari pengaruh komunis. Bagaimana cara melindunginya? Nahdlatul Ulama tidak mencaci maki Bung Karno. Nahdlatul Ulama tidak memisahkan Bung Karno. Nahdlatul Ulama tidak memukul Bung Karno. Tapi Nahdlatul Ulama masuk ke Nasakom, kemudian merangkul Bung Karno dan melindungi Bung Karno dari pengaruh komunis. Ya, Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi para ulama anu berani-beraninya melindungi Bung Karno secara langsung dari pengaruh komunis. Maka dari itu di dalam perjalanannya, begitu komunis sudah memiliki satu kekuasaan luar biasa, pengaruh di Indonesia luar biasa, TNI-nya ada yang masuk komunis, organisasi seluruh Indonesia komunis parantos kiat. Akhirnya ternyata ujung-ujungnya komunis tidak mau hidup bersama-sama secara Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, malah dirinya ingin mengkudeta pemerintah yang sah, ingin mengkudeta Bung Karno, kemudian mendirikan negara komunis di Indonesia. Maka di sini Nahdlatul Ulama bergerak dan satu
satu-satunya organisasi yang mampu membubarkan PKI cuma satu, Nahdlatul Ulama. Di saat TNI terdiam, di saat pemerintah tidak berani, di saat Bung Karno bingung, di saat Muhammadiyah cicing wae, di saat organisasi Islam yang lain cicing, tapi Nahdlatul Ulama tegas, non, bubarkan PKI, bubar semuanya. Cuma NU yang bisa. Apalagi potongan siang, model gitu, sholat subuh betabu salapan enjing, ngagorang kan NU deh. Laras entah. Apa tadi Musa Dayat? Cuma orang memegang sunnahnya Rasulullah itu banyak fitnahnya. Orang memegang akhlaknya Rasulullah itu banyak cobaan dan ujiannya. Tidak semulus apa yang kita bayangkan. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang, coba kalau seumpama NU, seumpama anggotanya ada 80 juta lebih di Indonesia, begitu kekuatan yang nyata, satu kekuatan di atas penduduk Malaysia, satu kekuatan di atas penduduk Iran, satu kekuatan di atas penduduk Pakistan, satu kekuatan di atas penduduk Saudi, satu kekuatan di atas penduduk Kuwait, satu kekuatan di atas rakyat Irak dan Syria. Tapi Nahdlatul Ulama di dalam menerapkan agama tetap dengan santun, tidak mau berkuasa, tidak mentang-mentang kuat, tidak mentang-mentang hebat, tapi tetap akhlakul karimah yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mayoritas di Indonesia, tapi di benak orang-orang NU tidak ada secuil pun untuk mendongkel pemerintah yang sah dan memperjuangkan selain negara kesatuan Republik Indonesia. Tak ada itu jamaah-jamaah NU gitu. Dari tadi ngopi yang ngopi ayat dat tuangna teu iraha ieu teh nya. Teh abdi teh suarana radi perah teh maklum bae terlambat tuang mung ieu teh. Bapak-bapak tani sadaya. Kunaon sebabna? Sebab ini yang namanya Nahdlatul Ulama itu membawa bendera Ahlussunnah wal Jamaah. Betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah ngiring ke Imam Syafi'i. Upami Imam Syafi'i nyarios kunut termasuk sunnah abad, upami ditinggal harus ada sujud sahwi, eta sedaya eta orang NU di kali Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku nepi ke Garut. Upami subuh kunut, upami terkunut aya sujud sahwinya, mazhab Syafi'i konsekuen. Tapi NU memegang mazhab Syafi'i, tidak pernah menggorengkan mazhab Hanafi, tidak pernah mengatakan yang tidak kunut sesat, tidak. Zaman sekarang orang bisanya mencaci maki, ulama dicaci maki, yang pegang kunut mengatakan, yang tidak kunut mengatakan kunut sesat, kata yang enggak kunutnya kunut sesat, akhirnya kata yang kunutnya yang tidak kunut yang sesat, enggak, yang terkunut sesat, yang kunut sesat, yang terkunut yang sesat. Kata jalma-jalma anom tanda-tanda kalau anak-anak muda di pinggir jalan, untung wae saya mah taro sholat subuh jadi tara sesat kurang mah. Nah, sudah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak pada waktu iblis menantang Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, ngaraosna iblis pang Islam-Islamna, ngaraosna iblis pang caket-caketna sareng Gusti Allah, ngaraosna iblis ibadahna pang hebat-hebatna, sombong petatilan takabur di payunan Allah, di payunan Nabi Adam. Pada waktu Nabi Allah Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pemimpin di bumi ini, dan iblis nantang-nantang, iblis ngarosna pang Islamna, pang hebatna, pang caketna sareng Gusti Allah. Iblis eta, tapi sikap tingkah laku iblis takabur, sombong,
agama na Gusti Allah. Ji iblis. Di Garut di dia aya jalma anu ngeraos pang Islamna. Pang hebat ibadahna aya di dia. Tapi sikap tangko tingkah lakuna sombong takabur ngagorengkan ulama bari kiai aya di dia. Upami aya eta iblis bentukna manusia. Maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala iblis. Iblis dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerapkan apa ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika satu kebenaran, maka kebatilan mesti hancur. Sebab sifat daripada kebatilan itu adalah hancur. Maka dari itu orang-orang NU di dalam menghadapi kebatilan yang mengatasnamakan agama, orang NU tidak repot-repot menjawab, tidak usah susah puyeng mikiri fitnah, caci maki, atuh kajen wae, biarkan wae. Nyata-nyata hancurnya lira dihancurkan ku Gusti Allah Ta'ala. NU nah biasa wae. Sebab yang nolong Nahdlatul Ulama itu Gusti Allah. Leres enggak? Yang nolong NU itu Gusti. Saudara-saudara sekalian, di sini kunaon sababna urang sadaya na bapak dan ibu sadaya. Nah, kunaon sababna urang sadaya na kita Nahdlatul Ulama. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios salu ulama'ahum. Pada waktu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti zamannya akan datang nanti umatnya panjenengan banyak di daerah-daerah di pelosok-pelosok bukan orang Arab, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Quran tengertos, hadis tengertos, kumaha ya Rasulullah, upami tos kitu teh kumaha umatna anjeun teu bakal seueur pisan di dunia ini. Cara penanganan kumaha? Sedangkan permasalahan umat manusia itu tambah banyak, itu kumaha cara penyelesaiannya ya Rasulullah? Naon jawabna Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabna salu ulama'ahum. Pada ngaos wae ke kiaina, pada ngaji bae ke ulama. Nah, Rasulullah tidak memerintahkan baca Qur'annya, tidak memerintahkan terus digali bae hadisnya, tidak mengatakan terus waos bae Qur'anna, waos bae hadisnya. Henteu. Tetapi Gusti Nabi nyarios nyaket ke para ulama, nyepeng ke para ulama. Ulama tong digorengkan, ulama jangan dicaci maki, ulama itu diikuti ku orang sadaya. Nah, leres teu. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama eta dibuat ku para ulama para kiai di Indonesia. Maksudna naon? Maksudna teh supados Nahdlatul Ulama menjadi sentral perjuangan syariat Islam atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan bimbingan para ulama. Jadi, naon wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada talina Gusti Allah. Makanya namina oge Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Bukan Nahdlatul Quran, bukan Nahdlatul Kitab, bukan Nahdlatul Islam, bukan Nahdlatul Muslimin wal Muslimat wal Mukminin wal Mukminat al ahya'i minhum wal amwat umpami. Tapi Nahdlatul ini saudara-saudara sekalian. Namina oge Nahdlatul Ulama. Naon sababna? Sebab wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah urang sadaya ka talina Gusti Allah. Upami urang sadaya diperintah ku para ulama, ku Kanjeng Nabi, ku Gusti Allah, kangge berpegang teguh ke talina Gusti Allah. Naon talina Gusti Allah teh masyarakat Pasir Awi? Apa Gusti Allah talah nurunkeun tali di langit? Kemudian malaikatna gandulan sadaya eta mah sirkus namina. Maksud daripada Gusti Allah Ta'ala merintahkan orang sadaya berpegang teguh kepada talina Gusti Allah. Naon talina Gusti Allah teh? Syekhul Mufassirin bil Ma'thur wa Syekhul Masyayikh wal Huffaz Umdatu Ahli al-Ma'ani wal Alfaz Al-Musyaghaf fil Ulum bit Tafahum wat Talaqi Abul Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Dimashqi, seorang ulama besar abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Ibnu Katsir banyak ngarangan para ulama, para kiai. Banyak karya-karya
Banyak karya-karya yang dipakai oleh para ulama, para kiai, tapi karyanya Ibnu Katsir sekarang banyak diselewengkan oleh orang-orang Wahabi. Bukan sekedar diselewengkan, tetapi juga karyanya, titik komanya sudah dirubah oleh orang-orang Saudi. Bahkan hurufnya sudah dirubah. Maka dari itu masyarakat Garut, kalau seumpama membaca kitabnya Imam Ibnu Katsir, termasuk Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dan para ulama-ulama salaf zaman dulu, jangan sampai beli di toko-toko sembarang, tetapi harus toko-toko yang memiliki otoritas, di mana otoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar semacam Nahdlatul Ulama. Sebab naon? Sebab eta parantos dirubih sadaya, termasuk judulnya parantos dirubih. Seperti kitabnya Imam Nawawi itu ayat yang dirubih. Kitab Masalah Ziarah Kubur eta digentos judulnya. Padahal Imam Nawawi eta memberikan judul Ziaratul Qabri, ziarah kubur. Tetapi karena mereka tidak suka ziarah kubur, akhirnya digentos eta judulna naon? Ziaratul Nabi, ziarah ke Kanjeng Nabi. Ini kejahatan daripada orang Wahabi di dalam merubah agama Allah. Karena di atas Wahabi adalah Yahudi. Yahudi merubah Taurat, Yahudi merubah Injil. Lengkap di Al-Quran, Al-Qurannya mual tiasa dirubah. Akhirnya karya-karya para ulama anu dirubah ke orang-orang Wahabi. Orang Wahabi di HTI ini orang Wahabi. Termasuk FPI itu siasahnya itu sarua sareng Wahabi, itu siasah politik nanti. Walaupun sama-sama tahlil. Bapak jadi pusadaya nanti. Maka tentu saudara-saudara sekalian, berpegang teguhlah kepada tali Gusti Allah. Cek Imam Ibnu Katsir bihasabil tafsir bil ma'thur. Kalau seumpama ditinggilan, yaitu adalah dilihat daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya taliknya Gusti Allah adalah Al-Qur'an. Sebab Kanjeng Nabi nyarios, inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin wa ismatul liman tamassaka bih wa najatul liman ittaba'ah. Yang namanya Quran itu adalah talikna Gusti Allah anu pangkiatna, cahaya yang bisa menerangkan kehidupan orang sadayana, perlindungan bagi orang sadayana anu ngiring Al-Quran maos Al-Quran. Jadi cek Kanjeng Nabi di dalam hadisnya mengatakan yang namanya talina Gusti Allah nyata Al-Quran, Al-Quran nyata talina Gusti Allah. Jadi upami talina Gusti Allah Al-Quran, berarti wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada talina Gusti Allah. Eta maksudna teh ay wa'tasimu bil Quran, berpegang teguhlah urang sadaya ka Al-Quran. Berpegang teguh ke Al-Quran. Sekarang ada yang tanya, apakah sudah selesai itu tafsirnya? Kalau seumpama kita mengatakan bahwasannya yang namanya berpegang teguh kepada tali Gusti Allah berarti berpegang teguh kepada Al-Quran, apa sudah selesai itu tafsirnya? Belum. Jadi kalau seumpama tali Gusti Allah ditafsirkan dengan Al-Quran, apakah sudah selesai tafsirnya? Tacan rampung tafsirnya. Tah ayat ulama besar abad ke-6 Hijriah, namanya Al-Imam Ibrahim Al-Biqai, seorang ulama besar yang dianggap pentaksis tafsir maudhu'nya yang pertama kali. Kitab karyanya yang paling besar adalah Nafdutur fi tanasubil ayati wassuar, itu 68 jilid, satu jilid bisa 1100 lembar lebih, 68 jilid. Kalau anjen badi meser teh kita kena regina 15 juta, 14 jutaan. Terus dengarkan, mungkin masyarakat Pasir Awit meser kita 15 juta deh, kangge meser kita paling-paling DP-in motor Vario. Kita cukup baik kangnya upami kitab mah eta urusan ajangan usulan kayak urusan ajangan. Upami orang-orangan mah ngajinya ngaji kuping bae, ngaji kuping bae. Dari dulu juga ngaji kuping, makanya yang pintar juga kupingnya doang. Saudara-saudara sekalian, Imam Ibrahim Al-Biqai mengatakan, saudara-saudara sekalian, kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Yang dimaksud talina Allah itu adalah Al-Quran menurut hadisnya Rasulullah. Itu belum selesai, masih ada sirrun min asrarillah atau sirrun min asraril ayat. Masih ada satu rahasia di balik rahasia ayat Allah. Nah, rahasianya rahasianya eta Bapak dan Ibu sadaya, masih ada pertanyaan. Kalau seumpama talikna Gusti Allah anu bahasa Arabna hablullah eta maksudna Al-Qur'an, masih ada pertanyaan kunaon sababna Gusti Allah nyebutna teh hablullah
walaupun ke kalimat wahidah kayak kalimat yang satu, tapi tetap baik kan kalimat ayat dua, hablun sareng Allah. Kalau Al-Quran cuma hiji, kenapa tidak langsung disebut Al-Quran aja wa'tasimu bil Quran? Kenapa kok Al-Qurannya repot-repot disebutkan di dalam ayat Al-Quran wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali Gusti Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kunaon sababna? Nomor dua, yaitu ayat pertanyaan dari naon Al-Quran itu secara lafaz lebih berat dari apa? Hablullah secara lafaz lebih berat dibanding Al-Quran. Al-Quran lafaznya langsung ringan, Al-Quran lafaznya cuma hiji, hablullah lafaznya ayat dua, hablun sareng Allah kan langsung beratnya. Nomor kaping dua, nah maknanya Al-Quran lebih ringan dibanding mana hablullah. Jadi upami Gusti Allah Ta'ala berfirman wa'tasimu bil Quran, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Sadaya masyarakat Garut dengertos naon Al-Quran teh. Tikawit Fatihah nepi kul a'udzu birabbil falaq eta Al-Quran 30 juz. Sadaya ngertos sadaya. Tapi upami Gusti Allah Ta'ala nyarios wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tidak semua orang ngerti apa tali Gusti Allah teh. Walaupun ada ulama yang mengatakan tali Gusti Allah teh Al-Quran, kiai ustad oke, kesadaya paham. Artosna lafaz hablullah itu lafazna langkung berat, makna dicernakna oke langkung berat. Nek Al-Quran lafazna langkung ringan, maknana oke dicernak langkung ringan. Yang jadi pertanyaan, kunaon sababna Gusti Allah tetap memakai hablullah, tali Gusti Allah yang langkung berat lafdon wa maknan, padahal Al-Quran itu langkung ringan. Kenapa tidak langsung wa'tasimu bil Quran saja? Ya Imam Ibrahim Al-Biqai dalam tafsir itu. Naon jawabna? Lah jawabna Imam Ibrahim Al-Biqai teh maksudna iya Bapak dan Ibu sadaya. Nah, supados Gusti Allah Ta'ala teh tiasa membimbing masyarakat Islam sadaya, masyarakat Garut. Gusti Allah Ta'ala tidak langsung mengucapkan wa'tasimu bil Quran, tapi Al-Qur'annya diganti hablullah tali Gusti Allah supados kurang sadaya. Nah, upami aya naon-naon tentang agama teh jangan langsung ke Al-Qur'an. Berpegang teguh ke Al-Qur'an, jangan langsung ke Al-Qur'an. Urang sadaya yang nyepeng Al-Qur'an jangan langsung ke mushafna. Tapi naon? Tapi Al-Qur'an kedah dijadikan tali laku urang sadaya na masyarakat Pasir Awi. Maka dari itu berpegang teguh ke Al-Qur'an, berkembang teguh ke talina. Belajar Al-Qur'an, jangan langsung belajar ke Qur'an tapi belajar ke talina. Ngiring Al-Qur'an, ngiring ke talina. Lah talina Gusti Allah di dalam masalah Al-Qur'an teh saha? Zamanna Kanjeng Nabi talina Gusti Allah teh Kanjeng Nabi. Zamannya sahabat teh sahabat. Zamannya ulama salaf lah zaman ayeuna talina Gusti Allah di dalam masalah Al-Quran nyaeta para ulama, para kiai yang kita ilmuannya mumpuni, yang memiliki otoritas di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara benar, hadis secara benar, ala thariqati ahlus sunnah wal jamaah. Ini namanya talina Gusti Allah. Kanjeng Nabi teh ngajaran urang sadaya na masyarakat Pasir Awi belajar Al-Quran, belajar keajengan, belajar hadis, belajar keajengan, ngiring Al-Quran, ngiring ke ulama, nyepeng Al-Quran, nyepeng ulama. Makanya Nahdlatul Ulama mulutnya tidak pernah lacur. Mari kita pegang Quran, mari kita kembali Quran. Enggak, tetapi Nahdlatul Ulama selalu ikut ke talinya Allah di dalam rangka nyepeng Al-Quran, nyaeta nyepeng para ulama. Leres ente. Upami cek para ulama, nah ayo urang sadaya tahlilan teu. Sekarang saya tanya saudara-saudara sekalian, orang menghormati kalimat tauhid itu menghormati dengan cara bikin bendera atau menghormati dengan cara mengucapkan? Ucapkan. Ada orang zaman sekarang buat bendera, mengkibarkan bendera, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta imanna cuma aya di bendera wungkul, cintana cuma aya di bendera wungkul, ditulis di mobil-mobil. Tetapi dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah secara tahlilan. Sementara Nahdlatul Ulama Bapak dan Ibu sadaya miliaran kali, jutaan kali, ratusan juta berterbangan di atas langit. Dikali zaman kapuku tapi zaman ayeuna
mencintai kalimat tauhid. Orang-orang yang mengatakan mengucapkan kalimat tauhid bid'ah, atau orang-orang yang suka tahlilan, mana yang mencintai kalimat tauhid? Tahlilan. Kita kembali kepada dawuhna Kanjeng Nabi kumaha. Kanjeng Nabi menilai bagaimana orang yang membela kalimat tauhid, orang yang mengucapkan, apa orang yang buat bendera. Rasulullah mengatakan di dalam hadis-hadisnya, banyak hadisnya. Salah satu hadisnya yang paling terkenal adalah man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dan hadisnya tidak satu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti cek Kanjeng Nabi, orang yang menghormati kalimat tauhid, yang membela kalimat tauhid adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid, bukan orang menulis di bendera. Kita lihat apa kata Allah sebagai Tuhan kita yang memiliki agama orang sadaya ke agama Islam. Kumaha cek Gusti Allah, Kanjeng Gusti Allah Ta'ala nyarios di dalam satu hadis kursinya. Kata Gusti Allah Ta'ala, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah, puncak daripada aslut tauhid, puncak daripada tauhid, asal daripada tauhid. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah itu saya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berada di dalam lindungan saya. Kalau dia berada di lindungan saya, maka dia akan aman dari siksa saya. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, yang membela, menghormati kalimat tauhid tetap sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang sering mengucapkan kalimat tauhid. Dan di Indonesia, masyarakat yang sering mengucapkan kalimat tauhid adalah masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi kalau seumpama ada orang mengatakan NU anti kalimat tauhid, ada orang mengatakan Banjar anti kalimat tauhid, masalahnya cuma masalah bendera. Ini namanya jalma jahil gitu. Itu fitnah atas nama agama, sengaja supaya masyarakat Garut membenci Nahdlatul Ulama. Itu makar atas nama agama. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ingat, di atas ayat Gusti Allah, NU cicing, Banjar cicing, mual jawab, tetapi Gusti Allah anu ngejungkelkeun anjeun sadaya. Daras itu. Bapak-bapak dan ibu sadaya nata. Maka saudara-saudara sekalian, upami cek Kanjeng Nabi, cek Gusti Allah, cek para ulama, para kiai, para ajengan, sholawatan. Di sini ayat sholawatan tuh. Ayah. Barzanjian tuh. Ayah. Maulidan tuh. Ayah. Makanya orang Garut kalau ditanya orang Garut, maulidan itu diperintah saha? Lah jawabnya diperintah kiai. Dalil mana? Hadis Quran mana? Atuh narosnya lira ke kiai gitu kan. Urang mah pelaksana wae. Cuma pelaksana wae, urang mah panitia tahlilan, panitia maulidan, urusan dalil mah urusan ajengan. Upami anjeun naros dalil atuh ka ajengan ulah ka urang mah moal paham. Jadi upami ditanya halal bihalal diperintah saha? Diperintah kiai. Tahlilan diperintah saha? Diperintah ajengan. Mauludan diperintah saha? Diperintah ajengan. Diperintah pangersa. Upami aya nu naros, mana dalilna? Pasirawi, mana hadisna? Mana Qur'anna? Jawabna kumaha? Naros nyalira ke kiai. Atuh naros bae ke kiai, naros ulama. Ulama pelaksana bae gitu. Naros urusan dalil mah urusanna ulama. Kitu namina Nahdlatul Ulama. Tangke kiai anu jawab teh. Saudara-saudara. Makanya di sini saudara-saudara sekalian, urang sadaya baca berzanji untuk menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab yang namanya urang sadaya ngiring ke para ulama sebagai lambang daripada cinta kepada Kanjeng Nabi. Kunaon sababna urang sadaya teh, bapak dan ibu sadaya tidak diperintahkan ku para ulama, diperintahkan ku para ajengan sholawatan memuji Rasulullah. Sebab urang sadaya sebagai umat Kanjeng Nabi kangge niru Kanjeng Nabi, ngiring Kanjeng Nabi teh susah. Masyarakat Pasir Ali bisa nyontoh Kanjeng Nabi teh, bisa ngiring Kanjeng Nabi teh, moal tiasa potongan kieu mah. Salat subuhna tabu sabaraha.
Hah? Tapu 9. Itu potongan kucing garong sadaya nih ibu-ibu nih. Alim-alim berarti dia di payunan urang teh upami tos dongkap dirompok mah kau suami bapak mau kata nyakaran wae ta. Bapak dan ibu sadaya teh. Urang sadaya bisa ngiring kanjeng Nabi teh. Tapi upami ditaros anjeun sadayana cinta teh ka kanjeng Nabi. Cinta ke kanjeng Nabi. Mau ikut kanjeng Nabi teh. Tuh kan gampang kalau diucapkan mau ikut, mau ya kan, mau ikut kanjeng Nabi, niat ngiring kanjeng Nabi. Nah orang badai cerita ini ya. Kanjeng Nabi pada waktu Isra Mi'raj bu, kanjeng Nabi pada waktu Isra Mi'raj, kanjeng Nabi dari angkat ku Gusti Allah Ta'ala nepi ke Sidratul Muntaha, dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Begitu marangkas aya di sorga, kanjeng Nabi tanya harios wa idzan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati, pas ditinggal yang surga teh pangseurna penduduk sorga konglomerat sorga pangseurna jalma-jalma anu teu gaduh hidup di Pasir Jaya, jalma teu gaduh, jalma miskin, jalma kere pada waktu hidup di Pasir Jaya teu gaduh naon-naon, pasti di sorga teh jadi konglomerat. Makanya orang miskin banyak masuk sorga, orang melarat jalma tegaduh gampang masuk sorga. Orang Pasir Awi kepengen gampang masuk sorga, ulah pengen jadi orang benghar, jadi orang tegaduh, jadi orang melarat miskin, insya Allah gampang masuk sorga. Allahumma mong gitunya. Makanya begitu kanjeng Nabi Muhammad turun ke bumi, Rasulullah selalu berdoa. Naon doana? Satu doa yang tidak pernah diucapkan ku masyarakat Pasir Awi, satu doa yang tidak pernah diucapkan ku para kiai di Garut. Sieun sadaya ka doa ieu teh naon? Doa minta jadi jalma nu teu gaduh, doa minta jadi jalma miskin. Aya nu wantun di dieu berdoa kepada Gusti Allah jadi jalma nu miskin, aya teu? Mun aya kiaina oge sieun leres ente. Tapi kanjeng Nabi subhanallah doa naon? Doa kanjeng Nabi teh Pasir Awi, Allahumma amitni miskina, ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, saya sudah tahu di sorga ini kebanyakan konglomerat adalah orang-orang yang tidak punya. Orang-orang miskin ternyata banyak jadi konglomerat didinya. Sebab orang miskin eta banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah, sementara orang kaya banyak kesibukan dunia. Maka tentu konglomerat di sorga itu pangseuna adalah jalma-jalma anu teu gaduh. Maka dari itu supaya saya mudah masuk ke surgamu ya Allah, hidupkan saya jadi orang miskin saja, matikan saya jadi orang miskin saja, kumpulkan saya menjadi di dalam golongan orang-orang miskin saja. Kanjeng Nabi di dalam hidupnya lebih milih miskin tibatan benghar. Bolong celina, bolong ke? Nah, ayeuna abdi bade naros ka anjeun. Lah, bapak-bapak masyarakat Pasir Awi hidupnya lebih milih miskin apa milih benghar? Jawab, benghar apa miskin? Miskin apa benghar? Namina mulut latah ieu teh. Hesen teh ngiring kanjeng Nabi. Ngesen teh. Makana para ulama, para kiai Nahdlatul Ulama, para ulama pesantren marentakan urang sadaya tidak macul mengatakan mari kita contoh Rasulullah, tidak, tapi mari kita bersolawat cintai Rasulullah dengan cara naon? Dengan cara kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itulah yang kita bisa. Leres itu. Sadaya teh pujian rasa. Marhaban, ahlan, wa sahlan, marhaban, ya khairoda'i. Kalau nggak hafal di pengkar cuma lagu nabungkul. Nu penting akhirnya kompak tenaun-naun. Leres ente bu? Saudara-saudara sekalian, kullu man il kauni hamu fika ya ba ya jabini. Ya tenaun teh marhabannya. Walau fi kahra
wa haninu. Leres ente pengen ngertos artosna semua orang rindu padamu, oh Gusti Nabi, pujaanku tetap. Nah eta artosna. Makanya diwawas walamma aradallahu ibraza haqiqatil muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Dan sebentar naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Ngertos ente nggak apa-apa. Kiai dengan ustadznya yang baca gua oke nggak ngerti artinya. Lu nggak apa-apa, yang nggak apa-apa, yang namanya orang berzantin nggak harus ngerti. Orang sholawatan nggak harus ngerti artinya. Jangankan orang sholawatan, orang baca Al-Quran juga tidak harus ngerti artosna. Cek sarang kan gitu deh, cek Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nyarios ya Aba Dzarrin, iqra'il Qur'ana tafham wa la tafham. Wahai Abu Dzar, bacalah Al-Quran, ngertos artosna. Imam Syafi'i nyarios, ya ma'asyiral ashab, iqra'ul Qur'ana bifahmin au bighairi fahm. Bacalah Al-Quran kalian dengan faham atau dengan tidak faham. Artosna upami anjeun faham, syukur baca Al-Quran untuk tadabburul Quran. Upami anjeun teu faham artosna, jangan tidak suka baca Quran, tetap eta baca Al-Quran. Maksud naon? Tujuannya orang membaca Al-Quran tidak cuma tadabburul Quran, tetapi tujuannya orang membaca Al-Quran di atnawisna mahabbatan lil Quran, mencintai Al-Quran. Istilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, Qutbur Rabbani wal Khufus Samadani mengatakan, talabul imdad bi syafa'atil Quran, yaitu adalah mencari anugerah Allah dengan melalui syafaatna Al-Quran. Lah orang mencintai itu tidak harus mengerti. Laras ente. Orang cinta itu tidak harus mengerti. Kunaon sababna? Karena kata para santri yang namanya cinta itu min af'alil qulub, termasuk pekerjaan hati, sanes pekerjaan otak. Gejala hati bukan gejala otak. Maka kalau orang mencintai yang penting diterima ku hati. Tidak usah dipikir sareng otak, yang namanya dia orang cinta. Makanya orang mencintai tidak harus mengerti. Rasulullah faham, Allah juga mengerti. Laras betul. Anjan cinta ke Kanjeng Nabi, anjan cinta ke Al-Quran, tidak harus mengerti. Lo kalau bisa ngerti, lo kalau bisa mengerti memang mufakat sadaya gitu. Kalau bisa ngerti, tapi kan realita ada anjan sadaya tidak semuanya ngerti. Laras betul. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Sebab saudara-saudara sekalian, yang namanya cinta itu bahasa hati, bukan gejala akal. Makanya cinta timbangannya hati, sanes akal. Kalau akal eta sanes bahasa cinta, akal namina bahasa logika. Laras betul. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau sumpama anjen nimbang cinta dengan hati, berarti betul-betul dengan timbangannya. Nimbang logika dengan akal, ya betul-betul dengan timbangannya. Tapi kalau sumpama nimbang cinta sareng akal, keliru anjen teh, keliru timbangan, salah timbangan. Kunaon sababna kieu? Upami anjen nimbang jarak dari Singajaya ke Kota Garut sabaraha kilo? Seumpama 20 kilo, eta leres pertanyaannya. Upami Singajaya ke Kota Garut teh sabaraha kilonya? Eta leres. Upami nimbang berat sareng naon 1 ton, ieu berat nate sabaraha ton, ieu leres. Nimbang berat teh sareng ton, sareng timbanganna. Coba dibalik, upami nimbang jarak sareng ton, ieu teh Singajaya ke Garut Kota kinten-kinten sabaraha tonnya kira-kira pas henteu? Pas henteu? Masyarakat Pasir Awi titip NU, titip Banser ya. Kalau semua kita mau berkhidmat kepada Rasulullah, maka kembangkan Banser di sini ya. Kalau semua kita mau berkhidmat kepada Kanjeng Nabi, kepada para ulama, kita kembangkan Banser di sini. NU-nya yang diramaikan. Laras deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqak wa anta radin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wahshurna ma'al muqarrabin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana muslimin waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Insyaallah keterangan masalah Isra Mi'raj kalau ada kita ketemu lagi nanti akan saya jelaskan masalah Isra Mi'raj termasuk balaghah sastra Al-Qur'annya. Cuma sekarang yang penting penguatan tentang masalah keilmuannya. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.